Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali, melanjutkan pembelajaran usul fikih kita. Dan ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Karena dengan mempergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, itu artinya kita telah juga mensyukurinya. Dan ketika kita mensyukurinya, Allah pasti akan berikan tambahan untuk nikmat-nikmatnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan ilmu untuk kita semua. Kita juga memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita kemudahan, kelancaran, keringanan, kesempatan, kebahagiaan dalam belajar, semangat, keseriusan, dan istiqomah untuk selalu belajar kapanpun dan dimanapun kita berada, serta bagaimanapun cara belajarnya. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dan hendaklah juga kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan, keringanan dalam memahami setiap pembahasan dan pelajaran yang kita akan kaji, dan memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin paham dengan baik tentang hukum-hukum Islam, semakin baik dalam beribadah, semakin taat, semakin bertakwa, semakin berbakti kepada orang tua, sehingga kita pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat dan juga salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Semoga Allah menaktabkan kita semua termasuk di antaranya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami, dan jadikanlah bermanfaat apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita masuk kepada pembahasan pelajaran usul fikih, mari kita kembali mengoreksi niatan kita dalam belajar ini. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, tidak akan ada manfaat, tidak akan ada keberkahan jika ilmu yang kita pelajari tidak diniatkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Siapa yang belajar tidak karena Allah, maka hasilnya hanya akan berdampak buruk bagi orang tersebut. Minimal orang yang belajar karena selain Allah, dia akan menjadi orang yang sombong. Waliyadzubillah. Dan kita tahu bahwa kesombongan menghalangi seseorang dari masuk ke dalam surga. Sebab ada sebuah hadis sahih yang menyatakan haram surga itu haram dimasuki oleh orang
yang punya kesombongan dalam hatinya walaupun hanya setitik dalam hatinya. Niat yang ikhlas adalah perkara penting dalam belajar yang harus terus kita jaga agar ilmu yang kita dapati bermanfaat. Ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang barokah. Kemudian ahibati fillah, dan hendaklah kita juga selalu memperbaharui semangat kita dalam belajar. Terus bersungguh-sungguh, terus semangat dalam belajar. Sebab Nabi SAW pernah menyampaikan, orang yang keluar meninggalkan rumahnya untuk belajar, maka dia selama perjalanan, selama proses belajar, Allah hitung sebagai orang yang haji sempurna pahalanya sampai dia pulang lagi. Bayangkan, setiap hari artinya dia haji. Kalau dia belajar terus di pesantren, setiap hari dia haji, yang dapat pahala sempurna luar biasa. Gak main-main pahala haji yang sempurna. Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, haji yang sempurna, gak ada balasan yang bisa menandinginya kecuali satu. Apa? Surga. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang keluar meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sepanjang jalannya, sepanjang proses pembelajarannya, Allah catat dia sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Luar biasa. Kalau dia meninggal, kata Nabi, dia meninggal dalam keadaan syahid. Oleh karena itu ahibati fillah, sudah buang jauh-jauh yang namanya entar dulu buang jauh-jauh, buang ke laut yang namanya malas-malasan. Terlebih yang kita pelajari adalah ilmu agama, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda, para nabi itu tidak ada yang mewarisi harta, tidak ada yang mewarisi benda-benda mewah, tidak. Para nabi mewarisi ilmu yang bermanfaat. Maka siapa yang mendapatkan warisannya para nabi, dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat besar manfaat dan kebaikannya. Mari kita semangat, mari kita bersungguh-sungguh, mari kita berusaha untuk mendapatkan ilmu yang barokah dengan niat yang ikhlas dan menjaga sikap yang semangat. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Ribaul Furqan, pada pertemuan yang lalu kita membahas usul fikih tentang sahih atau tentang sah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, yuk kita murojaah terlebih dahulu. Penulis mengatakan, as-sahih, sah kalau kita bilangnya mah. Sahih secara bahasa artinya adalah sehat, selamat dari kecacatan. Itu sahih. Sedangkan arti dari kata sahih atau sah secara istilah adalah ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi, suatu amalan, sesuatu amalan yang sudah menghasilkan dampaknya, yang sudah membuahkan hasil. Amalan yang sudah membuahkan hasil. Kalau amalan sudah membuahkan hasil, itu baru disebut dengan sah. Dianggap benar, dianggap sahih. Ngebenerin kendaraan, sudah menghasilkan, udah nyala lagi kendaraannya, oh iya berarti udah sah ngebenerinnya. Itu maksud dari kata sahih. Ibadatan kan am aqdan, dan sahih ini bisa berlaku pada ibadah, bisa juga berlaku pada akad perjanjian atau amalan. Fasahihu minal ibadat, sahih atau sah dalam urusan ibadah,
Ma bari'at bihi dhimmah. Ibadah dibilang sahih, dibilang sah kalau tanggungan terhadap ibadah tersebut telah selesai, udah dikerjakan, jadi tanggungannya sudah nggak ada lagi. Wasaqata bihi talab, dan tuntutan untuk mengerjakan ibadah itu udah hilang. Kenapa tanggungannya udah nggak ada? Kenapa tuntutannya sudah hilang? Karena ibadahnya sudah dikerjakan secara sah. Jadi nggak usah dituntut lagi untuk mengerjakan karena dia sudah melaksanakannya. Wasahihu minal uqud, sedangkan kata sah dalam perjanjian matarat tabat atharuhu ala wujudihi. Akad perjanjian dibilang sah kalau dampaknya sudah terwujud, kalau hasilnya sudah dianggap ada. Katarot tubil milki ala akdil bai'i masalan. Contohnya adalah adanya kepemilikan dalam akad jual beli. Kalau akad jual belinya udah sah, maka kepemilikannya sudah berubah. Penjual yang tadinya memiliki barang sekarang memiliki uang, sah. Pembeli yang tadinya memiliki uang sekarang memiliki barang, sah. Adanya ketetapan kepemilikan. Itu kalau terdapat dalam akad perjanjian. Itu terdapat ya. Kalau akad perjanjian dianggap sah. Akad perjanjian dianggap sah. Jadi sekali lagi, ungkapan sah jika ditunjukkan kepada akad artinya akad tersebut sudah sah asarnya, sudah sah dampaknya, sudah dianggap ada hasilnya. Ya. Sah pada akad, ungkapan sah pada akad. Kalau kita bilang akad perjanjian ini sah, apa artinya sah di sini? Artinya apa-apa yang dihasilkan dari akad ini sudah terjadi. Contoh akad jual beli itu kan akan menghasilkan pertukaran kepemilikan. Kalau akad jual belinya dianggap sah, apa arti sah dalam akad jual beli? Artinya kepemilikannya sudah berubah, sudah sah, berubah. Wala yakunu syai'i sahihan, dan sesuatu itu nggak bakalan dibilang sah illa bitamami syurutihi, kecuali syarat-syaratnya telah terpenuhi. Wantifai mawanihi, dan tidak ada penghalang sama sekali untuk dinyatakan sah suatu akad. Ya, sesuatu tidak boleh dan tidak bisa dibilang sah kecuali dia memenuhi persyaratannya. Dan tidak ada penghalang yang menghalangi akad tersebut dibilang sah. Yang menghalangi ibadah tersebut dibilang sah. Misalu dzalika fil ibadah. Contoh hal ini dalam ibadah. Jadi contoh ibadah dibilang sah karena memenuhi syarat, karena nggak ada penghalang adalah an ya'tiya bis salati fi waqtiha tamata syurutiha. Seseorang mengerjakan salat pada waktunya, syarat-syaratnya terpenuhi, wa arkanuha, rukun-rukunnya juga terpenuhi, wa wajibatuha, dan kewajiban-kewajibannya juga terlaksana, maka salatnya dianggap sah. Wa mithalu dzalika fil uqud. Contoh akad yang sah karena memenuhi syarat, an yaqida bai'an tamata syurutihi, melakukan akad jual beli dengan syarat-syarat jual beli yang terpenuhi, ma intifa'i mawanihi, dan tidak ada penghalang yang menghalangi jual beli ini dianggap sah. Fa in fuqida syartun minasyuruti, jika salah satu syaratnya saja hilang, cuman satu doang, awujida mani'un min mawani'i, atau ada satu penghalangnya yang menghalangi sesuatu dianggap sah, jika syarat salah satunya hilang atau ada salah satu penghalang, imtana atis sihah,
maka nggak bisa dibilang sah. Intinya sesuatu bisa dibilang sah kalau syarat-syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalang sama sekali. Kalau salah satu syaratnya nggak ada, lalu ada satu aja penghalang, maka nggak bisa dianggap sah. Mithalu faqdu syarti fil ibadah. Contoh hilangnya salah satu syarat dalam ibadah, an yusalliya bila taharatin. Seseorang sholat tapi nggak wudu, batal, nggak dibilang sah. Wa mithalu faqdu syarti fil aqdi. Contoh hilangnya syarat dalam akad. An yabi amma la yamlik. Menjual sesuatu yang bukan miliknya. Baik, ahibati fillah. Kemudian misalu wujudul mani'i fil ibadah. Contoh adanya penghalang dalam ibadah. An yatatawa abinaflin mutlaqin fi waqtin nahi. Seseorang melaksanakan sholat sunnah yang mutlak tapi bertepatan dengan waktu dilarang. Ini contoh adanya penghalang dalam ibadah. Wa mithalu wujudil mani fil aqdi. Contoh adanya penghalang dalam akad perjanjian. An yabi aman tulzimuhul jum'atu syai'an. Melakukan jual beli dengan orang yang wajib hadir sholat Jumat. Ba'da nida'i hasani, setelah azan kedua sholat Jumat. Ala wajhin la yubah. Ya, dan dia tidak boleh melakukan akad jual beli tersebut. Ya. Emang ada yang boleh seperti yang kita contohkan di pertemuan lalu. Kayak misalnya takmir masjid atau marbot masjid. Ketika sholat Jumat, setelah azan yang kedua, masjidnya mati lampu gara-gara habis pulsa marbot, atau takmir masjidnya pergi untuk beli pulsa token dulu. Boleh. Karena tujuannya untuk melancarkan kelangsungan sholat Jumat. Itu boleh. Taib. Ahibati fillah. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah memurojaah pelajaran usul fikih yang telah kita lalui pada pertemuan lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Apa pembahasan yang berikutnya? Pembahasan yang baru. Taib. Pembahasan yang baru kita adalah tentang fasid. Fasad sama. Apa tuh fasid? Ya, fasid kebalikannya dari sahih. Kalau sahih dibilang sah, fasid itu berarti nggak sah. Itu bahasa gampangnya. Baik, kita buka buku Al-Usul min Ilmul Usul. Silakan kalian buka. Wal fasidu, kata penulis, dan yang dimaksud dengan kata fasid lugotan secara bahasa adzahibu doyaan wa khusran. Sesuatu yang zahib, sesuatu yang pergi, hilang, dan rugi. Pergi sehingga hilang dan rugi. Itu fasid. Fasid secara bahasa pergi, hilang, dan merugi. Wastilahan, sedangkan arti kata fasid secara istilah, ma la tatarattab atharu fi'lihi alaihi. Sesuatu yang belum menghasilkan, sesuatu yang belum memunculkan buahnya, sesuatu yang belum mengeluarkan dampaknya. Ibadatan kana am akdan, baik ibadah ataupun akad perjanjian. Ibadah dibilang fasid, akad dibilang fasid, artinya dia belum mengeluarkan hasilnya karena nggak sukses amalannya, nggak bener ibadahnya, nggak bagus, nggak baik, nggak bener akad perjanjiannya, sehingga nggak keluar hasilnya. Ya, sekali lagi, fasid, rusak,
Secara bahasa artinya pergi sehingga menjadi hilang dan rugi. Sedangkan secara istilah artinya adalah yang tidak dan belum mengeluarkan hasilnya. Dia tidak mengeluarkan hasilnya, tidak membuahkan hasilnya. Sesuatu yang belum mengeluarkan hasilnya. Ya, karena kalau udah mengeluarkan hasilnya ya udah dianggap sah. Tapi kalau belum mengeluarkan hasilnya ya belum dibilang sah. Bisa dikatakan fasid. Ini nggak ngeluarin hasilnya, berarti ini fasid nih, nggak sah, itu maksudnya. Fal fasidu minal ibadat, fasid, rusak dalam urusan ibadah, mala tabra'u bidzimmah, yaitu ibadah yang belum menghilangkan tanggungannya. Jadi tanggungan untuk melaksanakan ibadah masih ada, masih ditanggung oleh seseorang. Tapi dia udah sholat, sholatnya rusak. Kenapa rusak? Ya pokoknya sholatnya rusak. Dia nggak sholat, dia sholat nggak wudu misalnya. Sholatnya rusak, berarti dia masih menanggung kewajiban sholat. Tuh, ya kalau fasid, rusak diungkapkan kepada ibadah, ibadahnya fasid. Apa arti fasid? Apa arti rusak? Bahasa gampangnya batal dalam bahasa kita. Ibadahnya batal. Apa arti batal? Apa maksudnya batal dalam urusan ibadah? Dikatakan batal berarti kewajiban ibadahnya masih ada. Dia masih harus melaksanakannya. Wala yaskut bihi tolab. Dan tuntutan untuk melaksanakan ibadahnya masih ada. Dia masih dituntut untuk melaksanakan ibadah. Karena ibadahnya nggak sah. Karena ibadahnya batal. Apa artinya batal? Sekali lagi. Kalau ibadah dibilang batal, maka batal artinya ibadah tersebut masih harus dikerjakan. Seseorang masih dituntut untuk melaksanakannya. Kasolati qabla waktiha. Contohnya, contoh ibadah yang gak sah, contoh ibadah yang batal adalah sholat sebelum masuk waktunya. Taib. Selanjutnya, wal fasidu minal uqud. Sedangkan kata fasid, batal, jika ditujukan kepada akad perjanjian, artinya mala tatarattab atharuhu alaihi. Artinya belum mengeluarkan hasilnya. Belum mewujudkan dampaknya, belum membuahkan hasilnya. Ya, suatu akad kalau dibilang batal, berarti akad tersebut nggak keluar hasilnya, nggak membuahkan hasil, karena akadnya batal. Kabai'il majhul, seperti menjual sesuatu yang nggak diketahui. Kita ngejual kotak. Di dalamnya ada barang, yang pengen kita jual bukan kotaknya tapi barangnya. Cuma gak diketahui. Nah, penjualan seperti ini adalah penjualan yang batal. Terus apa maksud batal dari penjualan ini? Maksudnya perpindahan kepemilikan tidak terjadi dalam penjualan ini. Perpindahan kepemilikan tidak terjadi dalam kepemilikan ini, sehingga penjual masih tetap memiliki barang, dia nggak bisa menerima uang, dan pembeli nggak bisa dapat barang, uangnya masih tetap dalam kepemilikannya. Wa kullu fasidin minal ibadati wal uqud wasyurut fa innahu muharramun. Batal dalam ibadah, dalam akad, dalam syarat itu menunjukkan pengharaman. Menunjukkan pengharaman. Maksudnya apa? Gak boleh dilakukan.
nggak boleh dilakukan. Membatalkan ibadah secara sengaja nggak boleh, haram. Akad perjanjian juga dibikin batal, nggak boleh. Syarat dibikin batal, nggak boleh. Atau melakukan ibadah yang pasti batal, udah jelas bakalan batal, itu haram. Contoh, udah tahu belum zuhur, belum masuk waktu zuhur, masih jam 10, dia mau sholat zuhur, itu haram. Jelas ya? Kalau udah jelas itu batal, itu pasti akan jadi batal, haram dilaksanakan. Jual beli udah tahu itu akan menjadi jual beli yang batil, jual beli yang batal. Contoh misalnya ya, menjual barang haram, itu kan pasti batal. Jual belinya ya jelas jadi haram. Contoh lain lagi, jual beli ketika azan kedua telah dikumandangkan di sholat Jumat, itu pasti batal. Pasti batal akad jual belinya. Nah kalau pasti batal, haram untuk dilakukan. Begitu pula dengan syurutnya. Li'anna dzalika min ta'addi hududillah. Kenapa dibilang haram? Karena kalau udah tahu itu bakalan batal, terus dia masih mau melakukannya, artinya dia telah melanggar batasan Allah. Udah dikasih tahu sholat zuhur jam 10 batal, masih dilaksanakan, haram. Contoh yang lebih gampang, berpuasa bagi perempuan yang sedang haid. Kalau puasa perempuan sedang haid kan batal puasanya. Ini maksain, dia tetap puasa, haram. Berarti dia telah melakukan sesuatu yang haram. Itu maksudnya. Sesuatu yang udah jelas batil, yang udah jelas pasti batal, haram untuk dilaksanakan. Karena kalau melakukannya berarti dia telah melanggar batasan Allah. Wattikhadz ayatihi huzuan. Dan secara otomatis dia juga telah bermain-main dengan aturan Allah. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laisat fi kitabillah. Dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, enggak setuju apabila ada orang menetapkan persyaratan yang persyaratan tersebut melanggar hukum Allah. Persyaratan tersebut melanggar hukum Allah. Itu Nabi gak mau. Artinya apa? Kalau sesuatu sudah jelas nih, bagi kita bakalan batal, jangan dikerjain. Wal fasid wal batil bimaknan wahid illa fi maud di aini. Fasid sama batil sama artinya. Ibadahnya fasid, ibadahnya batil sama artinya. Ibadahnya rusak, ibadahnya batal sama artinya. Artinya ibadahnya masih harus dilakukan lagi karena tuntutan dan tanggungan kewajiban masih ada. Akad jual belinya rusak, akad jual belinya batal, artinya sama. Berarti perpindahan kepemilikan barang dan uang tidak bisa, tidak terjadi. Sekali lagi, fasid dan batil, al-fasidu wal batilu bimaknan wahidin. Kata fasid dan kata batil itu maknanya sama. Illa fi maudi'aini, kecuali pada dua tempat nih. Pada dua kondisi, pada dua keadaan, kata fasid dan kata batil, kata rusak dan kata batal artinya berbeda. Al-awwal, keadaan yang pertama di mana kata fasid dan batil memiliki makna tersendiri. Fil ihram, ketika dalam keadaan ihram. Nih pahami baik-baik nih. Ihram itu ya ibadah haji atau umroh. Farraqu bainahuma, para ulama membedakan ihramnya batal,
ihramnya rusak. Itu beda loh artinya. Bi annal fasid ma wati'a fihi al-muhrim qabla tahallul al-awwal. Bi annal fasida ma wati'a fihi al-muhrim qabla tahallul al-awwal. Ihram dibilang rusak jika seseorang yang sedang berihram melakukan hubungan suami istri padahal dia belum bertahallul awal. Rusak ihramnya. Tapi dia tetap harus menyempurnakan, wajib menyempurnakan ibadahnya. Ya, dia wajib menyempurnakan ibadahnya, ibadah haji atau umrohnya. Wal batil, sedangkan ihram dibilang batil martadda fihi anil Islam, yaitu bagi orang yang sedang ihram terus dia murtad, maka batal ibadahnya langsung. Ya, dan dia udah nggak usah nyempurnain ibadah haji dan umrohnya. Sekali lagi, kalau ibadah haji atau ihramnya dibilang rusak, maka dia tetap meneruskan untuk menyempurnakan ibadah haji atau umrohnya. Diselesain. Ya. Dan nanti di tahun berikutnya dia haji lagi. Karena hajinya rusak. Ya, hajinya rusak. Artinya tanggungan dan tuntutan kewajiban haji masih dia pikul. Masih harus dia selesaikan lagi. Kapan? Tahun depan. Tapi hari itu dia harus menyempurnakan ibadah hajinya, nggak boleh langsung pulang. Kapan ibadah ihram haji dan umroh dibilang fasid? Kalau seseorang melakukan hubungan suami istri padahal dia belum tahallul awal. Adapun ibadah umroh atau haji dibilang batal berarti udah kelar, udah hilang. Ya, udah nggak usah diterusin lagi. Kapan dia harus haji lagi? Kapan? Ya nanti kalau dia udah beragama Islam lagi, karena ibadah haji atau umroh seseorang dibilang batal kalau dia murtad dari agama Islam. Beda ya, makna fasid sama makna batil. Kalau fasid, terusin sempurnain ibadah hajinya atau umrohnya, diulang lagi tahun depan. Kalau batil udah langsung pulang aja. Karena yang menyebabkan fasid sama batil sesuatu ibadah umroh atau haji rusak kalau melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal. Ibadah umroh atau haji dibilang batal kalau murtad dari agama Islam, waliyadzubillah. Tsani, yang kedua, finikah, dalam urusan pernikahan. Farroku baina al-fasidi makhtalafal ulama'u fi fasadihi kan nikahi bila wali. Ya, keadaan yang kedua di mana para ulama membedakan antara rusak dan batal adalah dalam urusan pernikahan. Ya, dalam urusan pernikahan. Bahwa yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para ulama dalam kerusakannya. Baik. Maksudnya adalah ya ikhwan, pernikahan dibilang rusak kalau sebab yang menjadikan pernikahan rusak itu diperselisihkan oleh para ulama. Ini termasuk perusak pernikahan atau bukan. Jadi para ulama ada yang bilang iya ini merusak, yang kedua bilang enggak ini enggak merusak. Nah kalau diperselisihkan oleh para ulama, maka ya ini masuknya ke kategori fasid, nikahnya fasid. Contohnya adalah nikah tanpa wali. Sebagian ulama ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah karena diperselisihkan, maka ini menjadi fasid nikahnya. Wal batilu, sedangkan pernikahan dianggap batal ma'ajma'u ala butlanihi, yaitu para ulama yang sepakat kalau nikahnya itu nggak sah.
kanikahil mu'taddati, seperti menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. Sekali lagi ya ikhwan, dalam urusan pernikahan ulama membedakan antara nikah yang rusak sama nikah yang batil. Nikah yang rusak adalah sebutan untuk pernikahan yang para ulama berselisih nikahnya sah apa enggak. Ada yang bilang sah, ada yang bilang enggak. Contoh, nikah tanpa wali. Sebagian ulama bilang sah, sebagian ulama bilang enggak sah. Maka pernikahan ini dianggap pernikahan yang rusak, yang fasid. Ya. Kenapa para ulama berselisih? Karena nggak ada dalil yang pasti dalam hal ini. Sedangkan pernikahan dianggap batal apabila para ulama bersepakat kalau nikah tersebut nggak sah. Ya, jika para ulama bersepakat kalau pernikahan itu nggak sah, maka itulah yang disebut pernikahan yang batal. Namun hebati fillah, tadi kan disebutkan bahwa nikah tanpa wali ini diperselisihkan para ulama sah apa enggak. Nah, pendapat yang paling kuat menyatakan nikah tanpa wali itu tidak sah. Terus siapa ulama yang menyatakan sah nikah tanpa wali? Yaitu ulama dari kalangan Hanafiyah. Nah, karena adanya perselisihan antara para ulama, maka pernikahan ini nggak bisa dibilang batal, tapi dibilangnya nikah yang rusak. Ya, terus gimana dong menentukannya? Dikembalikan ke Menteri Agama. Ya, kalau di kita dikembalikan ke pihak pemerintahan. Nanti pemerintahan yang mutusin. Bagi pernikahan yang rusak, ya, pernikahan yang rusak ini dikembalikan ke Kementerian Agama. Mereka yang menetapkan ini sah apa enggak. Kalau mereka bilang sah, ya udah sah. Kalau mereka bilang enggak sah, ya jadi enggak sah. Tapi pernikahan yang batal nggak usah dibawa-bawa ke Kementerian Agama karena udah jelas itu nggak sah. Tayyib. Alhamdulillah, dengan demikian ahibati fillah, penjelasan tentang al-fasid telah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi Ustadz berikan kesimpulannya. Fasid itu artinya rusak. Kalau rusak berarti tidak menghasilkan dampak. Ya, dampak yang seharusnya ada hilang jadinya. Karena dianggap rusak. Kalau dalam urusan ibadah, maka ibadah tersebut masih ditanggung kewajibannya. Dengan kata lain masih harus dilaksanakan. Karena kewajibannya belum hilang. Kalau dalam urusan akad, maka apa yang harusnya dihasilkan oleh akad tersebut hilang. Contoh, akad jual beli yang menghasilkan perpindahan kepemilikan. Jika akad jual belinya dianggap rusak, maka perpindahan kepemilikan dianggap nggak ada. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, al-fasid wal batil bima'nan wahid. Rusak dan batal itu artinya sama. Kecuali dalam dua kondisi. Kecuali dalam dua keadaan. Satu dalam ihram, yang kedua dalam urusan nikah. Ihram dibilang rusak bagi orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul yang pertama. Rusak ihramnya, tapi dia harus melanjutkan dan menyempurnakan ibadah ihramnya baik haji atau umrah, dan tahun depan ganti lagi, diulang. Karena rusak. Sedangkan batil atau batal ibadah haji dan umrohnya bagi orang yang keluar dari agama Islam atau dengan kata lain murtad. Maka pada saat itu dia nggak harus melanjutkan kewajiban haji dan umrohnya, ya, karena dia sudah keluar dari agama Islam.
Adapun dalam urusan pernikahan, nikah dibilang rusak. Nikah dibilang rusak untuk pernikahan yang para ulama berselisih, itu nikah sah apa enggak. Jika para ulama bilang ini sah, sebagian bilang ini enggak sah, maka pernikahan ini dianggap rusak. Terus gimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah dibawa perkara ini ke KUA. Mereka yang memutuskan nantinya. Kalau mereka bilang sah ya dibilang sah. Kalau mereka bilangnya nggak sah, jadi nggak sah. Mereka yang memutuskan. Ini untuk pernikahan yang dianggap rusak. Tapi kalau pernikahan yang dianggap batal adalah pernikahan yang dianggap oleh seluruh ulama, sepakat mereka kalau pernikahan tersebut nggak sah. Seluruh ulama menyatakan itu pernikahan yang nggak sah. Contoh menikahi perempuan yang masih dalam iddahnya. Baik, ahibati fillah. Mari kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang al-ilmu, ilmu. Tentang ilmu. Ta'rifuhu, kata penulis, ilmu artinya adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu mengetahui sesuatu secara menyeluruh dengan pasti. Itu baru dianggap ilmu. Ya, karena bedakan antara ilmu sama dugaan. Beda ya. Kalau dugaan nggak pasti, tapi kalau ilmu itu pasti. Ini pengertian secara bahasa. Ilmu itu mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan kondisinya, artinya menyeluruh. Idrakan jaziman, dan mengetahuinya pasti. Ka idrak annal kulla akbar minal juz'i, seperti pengetahuan bahwa lebih banyak itu lebih besar jumlahnya daripada lebih sedikit. Ya, al kullu akbaru minal juz'i. Semua, seluruh itu lebih banyak, lebih besar daripada sebagian. Paham nggak? Ungkapan semua sama ungkapan sebagian, mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah semua. Ini namanya ilmu, karena diketahui secara pasti. Wa anna niyah syartun fil ibadah. Contoh yang lain lagi adalah niat itu termasuk syarat dalam ibadah yang harus dipenuhi. Ini diketahui dengan jelas dan dengan pasti serta menyeluruh. Ya, menyeluruh. Contoh lagi, api membakar. Ini ilmu, karena diketahui dengan pasti dan menyeluruh, sesuai dengan faktanya. Itu ilmu. Jadi sekali lagi, ilmu itu adalah informasi yang ditangkap sesuai faktanya, menyeluruh dan pasti. Fakharaja biqaulina, maka tidak termasuk dari ilmu, ya, idraku syai'. Ketika kita mengatakan ilmu itu mengetahui sesuatu dengan menyeluruh, maka nggak dianggap ilmu. Adamul idrak bil kulliyah. Jika sesuatu itu diketahui tapi tidak menyeluruh. Sekali lagi, ilmu itu kan sesuatu yang diketahui secara menyeluruh. Kalau ada sesuatu yang diketahui tapi tidak menyeluruh, maka itu bukan ilmu namanya. Wa yusamma al-jahlul basit. Dan itu disebut dengan jahlun basit, bodoh yang ringan. Mithlu an yus'al. Contohnya jika seseorang ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, kapan perang Badar itu terjadi? Fayaqulu la adri. Lalu dia bilang saya nggak tahu. Ya, dia tahu perang Badar adalah perang pertama dalam sejarah Islam. Tahu dia. Tapi ketika ditanya waktunya kapan, dia nggak tahu. Nah, artinya orang ini mengetahui perang Badar tapi tidak menyeluruh. Ada sebagian dari perang Badar yang tidak dia ketahui. Apanya? Waktunya. Maka orang tersebut dianggap orang yang jahlun basit.
Orang yang nggak tahu ya biasalah gitu. Wa kharaja biqaulina, dan juga tidak termasuk dalam ilmu ketika kita bilang ilmu itu alamahu alaihi, mengetahui secara menyeluruh dan sesuai dengan realitanya, kondisinya, keadaannya. Itu ilmu. Nah, tidak termasuk dari ilmu idraku ala wajhin yukhalif ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai dengan keadaannya, tidak sesuai dengan realitanya, bahkan malah berbanding balik. Wa yusammal jahlul murakkab, dan yang seperti ini dianggap orang yang bodoh kuadrat. Artinya apa? Bodohnya parah. Kalau yang pertama dia nggak tahu doang, artinya dia nggak tahu. Kalau orang yang kedua dia tahu tapi kebalik, pengetahuannya terbalik. Mithlu an yus'al, contohnya ketika seseorang ditanya mata kanat ghazwatu badrin, kapan perang Badar itu terjadi? Fayaqul fi sanati tsalitsah minal hijrah, dia bilang perang Badar itu terjadi pada tahun ketiga dari Hijriyah. Ya, pada tahun ketiga dari Hijriyah. Dan dia telah salah, ngejawab tapi salah. Dia bilang 3 Hijriyah, padahal perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi. Atau bulan Hijriyahnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Artinya ahibati fillah, orang tersebut dianggap al-jahlul murakkab, bodoh parah, karena dia mengetahui sesuatu tetapi tidak sesuai faktanya. Nah, jadi poin pertama, dia nggak tahu, ini namanya bodoh. Yang kedua, tahu tapi nggak sesuai fakta, ini bodoh parah. Contoh lebih gampangnya, kayak misalnya seseorang ditanya, di mana Jakarta itu terletak? Kalau orang bilang saya nggak tahu, maka orang tersebut dinyatakan sebagai jahlun basit, bodoh saja. Dia tahu Jakarta itu ibu kota Indonesia. Ya, dia tahu ya ikonnya Jakarta adalah Monas. Tapi dia nggak tahu posisinya, ini cuma jahlun basit. Nah, ini poin pertama. Dia mengetahui tetapi tidak menyeluruh. Ada suatu bagian yang tidak dia ketahui. Tapi poin yang kedua yang jahlun murakkab, bodoh sangat, dia tahu tapi kebalikan. Contohnya, di mana Jakarta terletak? Dia bilang di Pulau Sumatera. Ini parah berarti. Nah, ini pengertian tentang ilmu ya ikhwan ya, bukan untuk bahan yang lain, bukan. Ini supaya kita tahu orang dibilang berilmu itu ketika dia mengetahui sesuatu secara menyeluruh sesuai dengan keadaannya dan pasti. Itu dibilang berilmu. Taib. Selanjutnya hibati fillah. Dan tidak termasuk dalam ilmu wa kharaja biqaulina idrakan jaziman. Dan tidak termasuk dari ilmu ketika kita mengatakan ilmu itu diketahui secara pasti. Apa yang tidak termasuk dari ilmu? Yaitu idraku syai' idrakan ghairu jazim. Sesuatu yang diketahui tapi tidak secara pasti. Kalau sesuatu diketahui tapi tidak secara pasti, itu bukan ilmu. Karena ilmu itu diketahuinya secara pasti. Bihaits yahtamilu indahu an yakuna ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Di mana kemungkinan ada hal lain dari yang dia ketahui. Ya. Ada hal lain yang dia tidak ketahui. Maksudnya ada hal lain yang dia kayaknya seperti ini nih.
Sekali lagi ya, ilmu itu adalah sesuatu yang diketahui secara pasti, yakin. Jika ada sesuatu yang diketahui tapi tidak yakin, tidak pasti, di mana ada kemungkinan lain. Kayaknya beda deh, ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain yang tidak sesuai dengan yang dia ketahui. Fala yusamma ilman, maka ini nggak bisa disebut dengan ilmu. Ini nggak bisa disebut dengan ilmu. Dia bilang, ini harga mobilnya berapa? 50 juta. Tapi ada keyakinan dalam dirinya dia sesuatu yang lain. Kayaknya lebih murah deh. Nah ini nggak mungkin dibilang ilmu. Ya, ilmu itu pasti. Cuman satu kemungkinannya. Tapi kalau ada kemungkinan yang kedua yang berbeda dengan yang dia ketahui, itu nggak bisa disebut dengan ilmu. Tsumma in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain. Jika dalam diri seseorang ada dua kemungkinan, ya bisa A, bisa B, kayaknya ini, kayaknya itu, ada dua kemungkinan. Dan ada satu yang lebih dia yakini, ada satu yang lebih dia pilih, farrajih dhunnun. Maka kemungkinan yang dia pilih itu, itulah yang disebut dengan dzon, dugaan. Kayaknya besar deh, tapi dalam hatinya dia juga kayaknya kecil. Ada dua kemungkinan, tapi yang besar itu yang dia lebih yakini. Nah yang besar ini disebut dengan azon. Yang besar ini disebut dengan azon. Wal marjuh wahmun. Sedangkan yang dia tidak condong, tidak dia yakini, itu namanya marjuh. Ya, misal dalam diri seseorang ditanya, gajah itu belalainya panjang atau pendek? Lalu di dalam hatinya dia berkata, kayaknya panjang, kayaknya pendek. Cuman yang dia lebih yakini itu yang panjang, yang lebih condong panjang. Nah yang dia lebih condong itu namanya zon. Sedangkan yang dia nggak terlalu yakin itu namanya wahmun. Wa intasa wal amran fahuwa syakkun. Tapi kalau kedua-duanya sama, dia nggak bisa memilih panjang apa pendek, ya saya bingung, saya nggak tahu, itu namanya syak. Syak itu keraguan. Syak itu keraguan. Ya, sekali lagi, ilmu itu ialah mengetahui sesuatu secara menyeluruh, pasti sesuai dengan realita. Itu ilmu. Jahlun itu tidak mengetahui. Itu jahlun. Jahlun murakkab, bodoh yang marah, tahu sesuatu tapi kebalikannya. Gajah hidungnya panjang apa pendek? Oh, gajah mah pesek, kata dia. Ini namanya jahlun murakkab. Jika dalam diri seseorang ada dua kemungkinan, gajah kayaknya belalainya panjang, kayaknya pendek, tapi dia lebih condong sama yang panjang, lebih meyakini yang panjang, itu namanya zon. Dan yang tidak dia yakini itu namanya wahmun. Kalau kedua-duanya sama dan dia tidak bisa memilih panjang apa pendek, ya saya nggak tahu, itu namanya syak. Itu namanya keraguan. Ya, itu namanya keraguan. Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqal idraki bil asya'i kal ati. Oleh karena itu, ya, dengan penjelasan ini maka dapat kita simpulkan bahwa mengetahui sesuatu itu terbagi menjadi 5. Mengetahui sesuatu itu ada 5 tingkatan. Mengetahui sesuatu terbagi menjadi 5. Ya, mengetahui sesuatu ada 5 tingkatan atau terbagi menjadi 5. Tingkatan yang pertama dalam mengetahui sesuatu disebut dengan ilmu. Disebut dengan ilmu. Apa itu ilmu? Sekali lagi diulang ya.
mengetahui sesuatu sesuai dengan kondisinya secara pasti. Itu ilmu. Ini pengetahuan yang paling tinggi. Kemudian ya, bentuk yang kedua, ini nggak sesuai dengan urutannya ya. Bentuk pengetahuan yang kedua yang disebutkan oleh penulis, tapi ini bukan tingkatan yang kedua ya, bukan. Kalau tingkatan yang kedua itu namanya zon. Ini sesuai dengan yang ditulis saja nih. Berarti penyebutannya tidak dengan tingkatan, tidak dari yang kuat, kemudian yang lemah, lalu yang lebih lemah, kemudian yang lebih lemah lagi. Enggak. Ini secara acak tingkatannya. Ya, pengetahuan terbagi menjadi 5. Pertama ilmu. Yang kedua jahlun basit. Jahlun basit itu nggak tahu dah. Intinya nggak tahu. Tapi dia nggak sok tahu. Itu namanya jahlun basit. Sedangkan jahlun murakkab, bodoh yang marah, ini sok tahu. Apa tuh sok tahu? Dia menyampaikan suatu informasi tetapi kebalikan dari yang ada. Kemudian yang keempat dhonnun. Dhon itu dalam diri seseorang ada 2 kemungkinan. Tapi dia lebih condong yang dia yakini. Iya sama enggak. Ada 2 kemungkinan, iya sama enggak. Tapi dia lebih condong sama iya. Nah, yang dia lebih condong ke situ itu namanya zon. Sedangkan yang dia tidak condong kepada itu namanya wahmun. Dan jika dia nggak tahu mana yang dia pilih, kedua-duanya sama-sama kuat dan dia bingung antara iya sama enggak, itu namanya syak. Itu namanya syakkun, ragu-ragu. Sekali lagi, ada ilmu, ada jahlun basit, ada jahlun murakkab, ada dhon, ada wahmun, ada syak. Kalau tingkatan jelas ilmu yang pertama. Kedua adalah zon. Yang ketiga ya, yang ketiga wahmun. Yang keempat syak. Yang kelima jahlun basit. Yang paling 6 jahlun murakkab. Yang paling 6 jahlun murakkab. Baik, mahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Kemudian pembahasan kita yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah aqsamul ilmi. Pembagian ilmu dilihat dari kebutuhan kita terhadap ilmu tersebut. Ya. Ilmu jika dilihat dari kebutuhan kita terhadap ilmu tersebut terbagi menjadi 2. Yanqasimul ilmu ila qismain. Ilmu itu terbagi menjadi 2. Doruri, darurat. Mesti, kudu dan harus kita ketahui. Dan pasti kita ketahui dengan mudah. Wanadhori. Dan harus diteliti dulu. Jadi mohon maaf ini sebelumnya. Pembagian ini bukan dilihat dari sisi kebutuhan kita. Tapi didapatnya ilmu tersebut. Ya, didapatnya ilmu tersebut. Ilmu itu terbagi menjadi 2. Ada ilmu darurat, ada ilmu nadhori. Sekali lagi, ilmu terbagi menjadi 2, ada ilmu darurat, ada ilmu nadhori. Nadhori itu dikaji dulu ilmunya. Kalau daruri udah jelas itu mah. Nggak usah dikaji, udah ketahuan. Fad-daruri ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Sesuatu yang diketahui secara darurat. Bihaitsu yatarru ilaihi min ghairi nadharin wal istidlalin. Di mana sesuatu diketahui tanpa harus dikaji dulu dan tanpa harus dicari mana buktinya. Sekali lagi ilmu itu kan tingkatan yang paling tinggi ya. Ilmu itu mengetahui sesuatu secara menyeluruh sesuai dengan realitanya dan secara pasti. Ilmu itu terbagi menjadi 2. Ada yang doruri. Doruri itu diketahui tanpa harus dikaji, tanpa harus dicari pembuktian. Kal ilmu bi annal kul akbar minal juz'i. Contohnya, semua dengan sebagian itu lebih banyak semua. Ini udah jelas, nggak usah dikaji. Contoh lagi misalnya, api itu panas.
Apa perlu dikaji? Tempelin dulu tangan kita di api, cari pembuktian? Nggak perlu. Udah pasti diketahui dengan jelas. Nggak perlu dikaji, nggak perlu dicari pembuktian. Wa anna naru haratun. Ya, api itu panas. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini nggak perlu dikaji, nggak perlu diteliti karena udah diketahui secara darurat. Sholat itu wajib, nggak perlu dikaji, udah tahu. Wa nadhari, sedangkan ilmu yang disebut dengan ilmu nadhari, ma yahtaju ila nadharin wastidlalin, yaitu ilmu yang harus dikaji dulu, dicari pembuktiannya dulu. Kal ilmu biwujubin niat fi salat. Contohnya, niat itu wajib apa enggak dalam sholat? Dikaji dulu, ya, dikaji dulu. Contoh lain lagi misalnya nikah, apakah harus pakai wali apa enggak? Wajib pakai wali apa enggak? Dikaji dulu, ya, dikaji dulu. Itu namanya ilmu nazori. Kalau ilmu dikaji dulu itu namanya nazori. Tapi kalau ilmu langsung tahu tanpa dikaji itu namanya doruri. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silakan dicatat apa yang penting dan dipertanyakan jika ada yang kurang dipahami. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.